Tani Merdeka Indonesia Provinsi Bali resmi dikukuhkan dan kini dipimpin oleh Zulfikar Wijaya sebagai ketua pengurus yang juga seorang anggota DPRD Provinsi Bali. Pelantikan ini menjadi momen penting guna mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan. Pengurus Tani Merdeka Indonesia Provinsi Bali secara resmi dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, yang berlangsung di Taman Istana Jepun, Denpasar pada Minggu siang. Organisasi ini kini dipimpin oleh Zulfikar Wijaya, merupakan seorang DPRD Provinsi Bali yang diamanahkan untuk menggerakkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan kesejahteraan petani di Pulau Dewata. Menanggapi tugas barunya, Zulfikar Wijaya berkomitmen menjembatani program pusat dengan kebutuhan petani daerah. Mudah-mudahan dengan adanya Tani Merdeka ini bisa membantu menjembatani program-program pusat untuk di daerah. Yang mana nanti saya akan kolaborasi dengan Pak Kadis terutama untuk data-data petani atau yang dibutuhkan langsung petani langsung untuk ke daerah. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, didampingi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, Iwayan Sunade, menyampaikan pihaknya siap menjangkau petani hingga ke pelosok desa melalui penerapan metode modernisasi pertanian dengan penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, modal usaha, hingga peningkatan teknologi pupuk dan pestisida guna mempercepat proses panen dan menjaga kedaulatan pangan daerah. Komitmen pokoknya di semua pelosok, di semua desa yang mungkin tidak terjangkau oleh mata pemerintah. Tugas kita adalah Tani Merdeka menjangkau mereka, memberitahu mereka. Di pusat ada program A, B, C, D. Misalnya sekarang ada program adalah akses modal Alsintan. Kadang-kadang petani nggak tahu. Bali akan dibantu Alsintan, alat dan mesinnya. Seperti drone, traktor, combine itu sangat kita butuhkan. Kalau Bali ingin cepat berdolat di bidang pangan. Karena ketika petani kita melakukan panen secara serempak, kita terlambat karena kekurangan traktor, karena yang kita kejar adalah kesediaan air. Melimpahnya hasil panen buah petani yang kerap tidak terserap pasar menjadi peluang bagi para UMKM untuk berinovasi. Mengusung konsep Zero Waste Sustainability, para UMKM mengolah buah-buahan pasca panen menjadi beragam produk bernilai ekonomi sehingga bahan pangan tidak terbuang percuma. Semua bagian buah dimanfaatkan dari daging, kulit, hingga sisa fermentasi dengan olahan produk minuman berupa wine, kopi, arak, hingga dupa kopi yang terbuat dari ampas kulitnya. Di mana kami mengolah buah-buahan hasil pasca petani dengan konsep Zero Waste Sustainability. Jadi kita mengolah satu buah produk atau buah-buahan seperti halnya kopi. Kita lakukan fermentasi pengawetan buah sehingga menghasilkan yang namanya arak, berem, kemudian ada kopi, layaknya seperti kopi luwak, yang dimana keasamannya sudah berkurang karena akibat proses fermentasi. Kemudian kita olah juga menjadi dupa ampasnya. Nah, jadi produk-produk ini ya seperti himbauan dari pusat yang namanya hilirisasi, mengolah sebuah bahan menjadi beberapa produk jadi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan pengukuhan ini, Tani Merdeka Indonesia Bali diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi pertanian di Bali, sekaligus mendorong kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.